Baik, dalam waktu singkat kita bersama-sama membahas topik yang disiapkan oleh panitia, oleh pengurus, peran perempuan dalam kemerdekaan. Amsal 30 ayat 10 sampai 31, itu kesalahan saya. Dalam kaitan dengan ibadah syukur, perayaan peringatan 77 tahun kemerdekaan RI. Bapak Ibu, kita akan membaca, ibu-ibu sekalian, kita akan membaca teks yang cukup panjang, tapi saya memang komitmen untuk membacanya lengkap. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 30, saya mulai baca ayat 1. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ibunya kepadanya. Perkataan Raja Masa diajarkan oleh ibunya. Ibu diajar oleh raja, diajar oleh ibu. Sama juga lah Jokowi kan diajar oleh ibu. Semua kita diajar oleh itu istimewa. Next, ayat 10 langsung lompat ya. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Wow, dia lebih berharga daripada permata. Ya, hati suaminya percaya kepadanya. Suami tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow, setia sekali sepanjang umur. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Mohon maaf ya, ini bahasanya bahasa prosa. Prosa. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju, untuk seisi rumahnya aman semua, berpakaian rangkap sekalipun salju. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Wow, ia tertawa tentang hari depan. Ia nggak khawatir tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pula memuji dia. Oh, banyak wanita telah berbuat baik, kata suaminya. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya, kepada perempuan, bagian dan hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Terpujilah Kristus yang telah berfirman. Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita memulai dengan percakapan. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang agak terus terang. Ya, karena pendeta harus terus terang. Ya, dan kalau ada kata-kata tersebut tidak sesuai, ya mohon dimaklumi, bukan diampuni. Karena saya berusaha untuk bicara apa adanya. Sama juga lah dengan Pak Sompi. Apa adanya, ngomong ya. Begini, klarifikasi dulu. Tema yang diberikan, peran perempuan dalam kemerdekaan. Kalau kita melihat hal ini secara historis, berarti peran demi terwujudnya kemerdekaan. Selama 350 tahun Belanda menjajah kita,
maka kita melihat itu peran-peran ibu-ibu lah, peran wanita, peran-peran perempuan seperti R.A. Kartini, Cut Nyadin, dan seterusnya, Dewi Sartika, Marta Christina Tiahu, dan seterusnya. Nah, itu namanya the past. Peran perempuan pada masa lalu. Kalau kita melihat tema ini dalam pengertian historis, tapi kan kita bicara mengenai kekinian. Namun, tema peran perempuan dalam kemerdekaan, kalau kita melihat kita sedang dalam kemerdekaan, bukan nanti merdeka, melainkan sedang dalam kemerdekaan, maka disinilah ini berbicara mengenai diri kita. Berbicara mengenai kita, peran kita. Bukan peran R.R. Kartini, bukan peran lagi Cut Nyadin long time ago, but our time, waktu kita today. Peran perempuan dalam kemerdekaan. Wah, saya akan mengejutkan Bapak Ibu dengan Ibu-ibu sekalian dengan pernyataan demikian. Nah, bertolak dari nats pengantar yang dibacakan oleh Ibu Femi tadi, Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ibu sekalian, teks ini menstimulasi saya, minimal saya. Kalau ibu-ibu juga terstimulasi, ya syukur. Oke, ya, sebagai negara state building, Indonesia memang sudah merdeka sejak 77 tahun yang lalu. Tepatnya pada peristiwa proklamasi, betul. Namun pertanyaan saya demikian, bertolak dari Galatia pasal 5 ayat 1. Apakah Indonesia benar-benar telah merdeka? Mari jujur, saya pendeta apa adanya. Apakah telah merdeka? Secara state building, secara kenegaraan negara, yes, merdeka kita dari penjajahan. Tetapi secara bangsa, nation building, apakah kita sudah benar-benar bebas dari rantai, dari kuk perhambaan, dari sejumlah kasus rantai, dari sejumlah kasus perhambaan? Saya masih melihat dan membaca banyak perempuan yang masih terantai karena tidak berpendidikan di kampung-kampung, di daerah-daerah. Banyak rantai yang mengikat perempuan. Ya, ibu-ibu sekalian sudah bersyukur, sudah bebas. Tapi kita harus sadar bahwa banyak perempuan di daerah-daerah yang terikat, terantai oleh aturan-aturan adat istiadat, oleh keluarga yang picik, papa mamanya yang cara pikir kerdil, dan apalagi dengan dogma agama seperti yang saya kemukakan demikian. Ya, Indonesia disebut sebagai bangsa adalah merujuk pada semua orang. Yang namanya bangsa, semua orang. Ya, itu namanya nation. Yaitu orang-orang yang berbeda latar belakang agama, budaya, etnis, bahkan gender. Ya, laki-laki dan perempuan masih menindaklanjuti apa yang sempat saya singgung sebelum ini. Masih banyak perempuan yang sengaja memenjarakan dirinya. Bahkan dipenjarakan oleh orang tuanya. Dan yang sangat tragis, dipenjarakan oleh suaminya. Dan yang sangat memalukan, dipenjarakan oleh pendeta. Pendeta melarang perempuan untuk terlibat dalam tugas-tugas gereja tertentu. Masih banyak gereja yang tidak mempendetakan perempuan. Hanya laki. Ya, ini kan fakta. Ya. Nah, sekarang Indonesia sebagai bangsa apakah benar-benar telah merdeka? Menurut saya di antaranya, ya, walaupun banyak pahlawan perempuan, tokoh-tokoh perempuan, seperti Bapak Ibu-ibu sekalian, tokoh-tokoh perempuan Indonesia sekarang, ada juga ilmuwan perempuan, pilot perempuan, politisi perempuan, sopir taksi perempuan, ya, ada juga petinju perempuan. So, nggak ada lagi ruang khusus, semua sama, gendernya sama. Gender berbeda, tapi hak dan posisi, peran, ability sama semua. Kan selama berabad-abad kan dipenjarakan oleh sejumlah dogma agama, oleh budaya tertentu dan sebagainya. Namun, menurut saya, perjuangan kaum perempuan keluar dari penjara
belum berakhir, belum berhenti. Mari jujur dengan kenyataan Indonesia. Ya, memang sudah banyak tokoh, banyak pahlawan perempuan. Tapi menurut saya belum 100%. Ya, belum merata juga. Not only belum 100%, but also belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang perempuan-perempuannya terpenjara. Ya, kita bisa bicara lebih lanjut. Ibu-ibu sekalian, masih banyak perempuan yang terpenjara oleh budaya, suku, aturan komunitas, bahkan dogma agama. Nah, selain itu, masih juga melekat ya label-label seperti ini. Hanya penjaga rumah, itu tidak bisa dipungkiri kok. Ibu-ibu yang ada di Zoom ini ya tidak lagi, tetapi masih melekat label-label penjaga rumah, sepanjang hari jaga rumah, seperti security. Kasihan sekali. Saya betul-betul kalau melihat wanita, lihat ibu saya hanya dianggap penjaga rumah, bagi saya ini satu ketidakadilan. Dan bahkan di KTP yang sangat menyedihkan. Ibu pekerjaannya apa? Tidak ada pekerjaan. Coba jujur, berapa puluh tahun Indonesia tidak jujur pada perempuan. Kenapa? KTP ibu-ibu tanpa pekerjaan. Apa mengurus suami dan istri, mengurus suami dan anak mertua, nggak punya pekerjaan, dosa bangsa Indonesia. Karena sempat di KTP, Bapak Ibu, ibu-ibu yang nggak bukan pegawai negeri, dianggap tidak punya pekerjaan. Ini kan ketidakadilan. Ya, harus marah kita. Saya laki-laki marah kok. Kalau nggak marah, ada gangguan jiwa itu. Sorry, inilah saya bilang, ngomong apa adanya. Ada lagi label kaum yang di madu. Mohon maaf, nggak ada pria di madu. Ini kan satu pendiskriminasian dan masih memandanglah perempuan seperti itu pelayan seks suami, pelayan seks laki-laki. Ya, itu saya sudah minta maaf kalau saya terlalu terus terang ya. Pengasuh anak, ya hidup untuk anak, mati-matian untuk anak, rela mati dan sakit untuk anak. Pembersih rumah dan pakaian suami anak-anak. Kasihan sekali. Pemasak makanan dan untuk keluarga. Juga pembelanja keperluan keluarga. Dan masih ada 10 kebohongan tentang wanita. Ya, anak saya menulis buku tentang keistimewaan wanita Kristen dalam perspektif teologis. Dan di dalamnya dia awali dengan ulasan 10 kebohongan tentang dan terhadap wanita. Ini harus dibongkar dan diselesaikan mulai dari gereja. Sebab gereja juga tertentu banyak kali memenjarakan wanita. Dan masih banyak gereja yang melarang wanita untuk ditabiskan jadi pendeta. Itu fakta. Nah, Bapak-Ibu sekalian, padahal harus diakui dan disadari bahwa perjuangan perempuan lebih berat daripada perjuangan laki-laki. Saya bukan pembela perempuan. Saya pembela kebenaran. Ya, let me tell you, perjuangan perempuan jauh lebih berat daripada perjuangan laki-laki. Apa buktinya, Pak Stevri? Ya, mengapa demikian? Nih, karena dalam konteks perjuangan kemerdekaan, laki-laki Indonesia kan musuhnya hanya satu. Siapa? Belanda. Ya, ini sejarah ya. Tapi musuh perempuan 3. 1, Belanda penjajah. 2, kaum laki-laki yang melihat perempuan itu ya secara superior. Ya, tidak bisa dipungkiri waktu perjuangan merebut kemerdekaan, laki-laki membatasi perempuan dan itulah perjuangan perempuan lebih berat lagi. Dan yang ketiga, sesama perempuan yang inferior. Maka saya katakan, musuh perempuan itu lebih banyak daripada musuh laki-laki. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ayo debat dengan saya kalau mau tidak puas. Ya, khususnya laki-laki. Laki-laki kan musuh Belanda saja. Tetapi perempuan musuhnya 1, orang tua, mama, papa. Jangan perang, jangan pergi. Kamu perempuan, kamu masak, kamu mana masak maca. Sorry ya. Pokoknya mana masak maca wes sempurna. Ini kan penjajahan. Dan itu yang dihadapi oleh perempuan. Ditambah dengan perempuan yang terpenjara. Sudahlah, terimalah nasib kita di bawah telapak kaki laki-laki. Itu kan, sorry to say like this,
Oke. Nah, beban mental dan juga fisik perempuan jauh lebih berat menanggung beban mental dan fisik ketimbang laki-laki. Ayo kita lihat daftar. Dianggap kaum lemah, objek kekerasan laki-laki diremehkan, banyak tekanan, terhambat. Kalau terlambat menikah, diomongin. Tidak menikah, diomongin. Tidak melahirkan, diomongin. Hanya melahirkan perempuan, diomongin. Kasihan sekali nih perempuan mamaku itu. Ya, coba ini melekat pada masyarakat sampai sekarang ini. Ya, lalu juga mengambil resiko hamil. Memang hamil satu sisi kebanggaan, sisi lain juga capek dan sakit, beresiko kematian. Ini laki-laki harus buka telinga. Sebenarnya ibu dia yang dengar khotbah ini laki-laki, jangan ibu-ibu. Ya. Sering diancam, kalau kamu ini tak tinggalkan kamu, tak ceraikan. Ya, ini sering diancam. Lalu banyak terluka karena sisi gelap suaminya. Banyak terluka. Sering tersiksa oleh kelakuan buruk anak-anaknya. Jarang bapaknya diperlakukan kasar oleh anak-anaknya. Biasanya ibu-ibu yang diperlakukan kasar oleh anak-anaknya. Mari kita bicara yang real, yang sesungguhnya. Kaum yang paling banyak dikhianati suami, paling cepat ditinggal mati suami, karena memang ibu-ibu walaupun memang kelihatannya begitu, tapi panjang umur. Ini hasil penelitian ilmuwan Jepang bahwa tingkat panjang umur perempuan lebih lama daripada laki-laki. Maka itu laki-laki cepat mati memang susah ibu, dan yang gampang menikah ulang itu kan laki-laki. Perempuan ada, bukan salah sih, tapi jarang, lebih sedikit dari laki-laki. Nah, bekerja lebih berat, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus mertua, ngurus rumah, ngurus makan, ngurus pakaian, ngurus kerja kantor lagi. Suami kan hanya kantor. Suami-suami, sadarlah kau kecil, nggak berarti. Dibandingkan dengan ibu-ibu, mari hormatilah kaum perempuan. Kerjanya multifungsi, multi tempat, dan kita hanya kantor kok. Sorry ya, mari kita jujur. Nah, bertolak dari ini, saya mengajak kita memperhatikan, memperjuangkan dan merebut kemerdekaan lebih singkat waktunya, lebih ringan perjuangannya dibandingkan dengan mempertahankan kemerdekaan. Itu poin yang saya singgung tadi. Nah, gini, boleh jadi jumlah rakyat Indonesia yang gugur waktu melawan Belanda selama 350 tahun. Boleh jadi lebih sedikit yang gugur dibandingkan dengan mempertahankan kemerdekaan selama 77 tahun. Ini perlu riset. Ya, perlu riset. Selama 77 tahun, berapa saja anak bangsa mati dibunuh oleh sesama anak bangsa. Ya, mulailah dari PKI, DITI, pemberontakan Permesta, Andi Asis, perang antar suku, dan seterusnya. Maybe jumlah rakyat Indonesia yang gugur lebih banyak selama 77 tahun daripada 350 tahun. Apa artinya? Berarti mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Nah, karena itu setelah kemerdekaan dituntut peran semua rakyat Indonesia, termasuk peran perempuan Kristen Indonesia dalam hal apa? Mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Mari kita simak, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Kemerdekaan satu bangsa dimulai dari kemerdekaan satu keluarga. Ini my ideal. Kemerdekaan satu bangsa itu dimulai oleh kemerdekaan satu keluarga. Dan kalau kita perhatikan, berdasarkan Amsal 30 ayat 10 sampai 31, kemerdekaan satu keluarga dimulai oleh peran seorang perempuan yang berstatus istri dan atau ibu serta pekerja. Ya, pelayan gereja lagi. Wow. Mari kita simak. Dalam waktu singkat ini, kita gali Amsal 30 ayat 10 sampai 31. Kita temukan mutiara-mutiara tentang perempuan. Yang pertama, dari Amsal 30 kita menemukan karakter perempuan yang dapat diandalkan. Apa? Satu, perempuan yang saleh. Dalam ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya?
ia lebih berharga daripada permata. Kata cakap ini dalam terjemahan Inggris namanya virtues atau saleh atau beriman. Nah, istri yang saleh, istri yang beriman, istri yang cakap imannya, istri yang beriman sangat berharga, lebih daripada permata. Ini bicara mengenai karakter spiritualitas, karakter rohani seorang wanita, seorang perempuan. And this is the first. Ini yang pertama. Lalu dibarengi dengan yang kedua, perempuan yang dipercaya dan yang menguntungkan suaminya. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Tenang ya. Suami tenang, kenapa? Percaya dan suaminya tidak berkekurangan keuntungan. Profitable. Oh, selalu not only suami tidak hanya tenang, tapi senantiasa dia menguntungkan, istri yang menguntungkan. Ini bukan hanya keuntungan ekonomis, tapi keuntungan damai, ketenangan, sehingga kinerjanya pun maksimal. Bagi saya bukan hanya isapan jempol. Orang berkata di belakang suami yang gagah ada perempuan yang hebat, bukan isapan jempol itu. Itu benar. Di belakang suami yang berprestasi ada seorang istri yang tahan banting, yang hebat. Dan yang ketiga, perempuan yang baik dan setia. Diungkapkan dalam ayat 10-12, ia berbuat baik kepada suaminya. Bukan karena apa-apa. Berbuat baik itu jangan ada reason. Why? Why? Mengapa kau berbuat baik? I have no any reason. Why? Because inilah karakter saya. This is my character. Ya. Dan tidak berbuat jahat sepanjang umur suaminya. Ini bahasa puitis ya, paralelisme. Yaitu setia berbuat baik. Bukan berbuat baik pada menjelang terima gaji. Sorry. Berbuat baik sepanjang hidupnya. Ia mendampingi dan didampingi. Jangan hanya bicara. Ibu-bu, saya kurang setuju loh. Kalau ibu-bu pendamping suami. Enggak lah. Saya juga pendamping istri kok. Itu tidak fair. Tidak fair. Mari kita rombak paternalistik yang bengkok. Saya ini juga pendamping istri. Bukan hanya pendamping suami. Mari kita kikis. Dan saya harap PD Okumene Adriela ini makin kritis. Secara benar. Secara filosofi kebangsaan Indonesia dan secara teologis Kristen. Oke, next. Singkat lagi. Yang kedua, not only memiliki karakter yang tadi digambarkan 3 karakter tadi, tetapi kompetensi. Kompetensi perempuan yang berperan multi peran. Mari kita perhatikan. Perempuan karir yang rajin dan manajerial. Namun tetap peduli keluarga. Ayo, mari kita baca teksnya. Kan? Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya sendiri. Ia serupa kapal-kapal saudagar dan jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun masih malam. Dia ini pedagang, dia ini pebisnis, wanita karir. Tapi lihat, dia menyediakan makanan untuk rumahnya. Dia menyediakan makanan untuk rumahnya. Masih bangun masih pagi-pagi benar itu. Masih malam. Udah bangun, rajin banget. Ya, lalu menyiapkan makanan untuk keluarganya. Tetapi juga berbisnis. Ini namanya keseimbangan. Seorang perempuan itu memiliki balance antara kompetensi di luar dan kompetensi di dalam. Nah, dia juga mampu memanage pekerjaannya. Ia membeli ladangnya yang diingininya. Wow, dia proaktif, inisiatif, dan juga dia dari hasil tangannya sendiri dia menanam kebun anggur ditanaminya. Ini apa? Ini gambaran apa? Seorang perempuan yang multi capacity and multi peran. Not only dalam keluarga, tapi also di masyarakat. Yang kedua, perempuan yang terampil mengelola keuangan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tetap tidak padam. Wow.
Dia bisa tidur, tapi pelitanya tetap tidak padam. Apa artinya? Saya jelaskan. Tangannya ditaruhnya di jentera dan jari jemarinya tetap memintal. Apa artinya? Tidak pernah berhenti mengelola keuangan. Tidak pernah berhenti mengelola keuangan. Dan itu yang digambarkan oleh saya sini. Demikian. Pendapatannya menguntungkan. Ini income. Keuangan terus bertambah. Pelita tetap tidak padam. Terus bertambah. Karena dia mampu memanajemen ini. Lalu yang ketiga, keuangannya dinamis. Tidak mati. Jari jemarinya memintal. Terus. Artinya apa? Seorang perempuan yang cerdas, yang cakap mengelola keuangan pribadinya, keluarganya. Ya, inilah kompetensi perempuan. Yang ketiga, perempuan yang peduli dengan orang-orang susah. Pejuang keadilan. Wong cilik. Ya, peduli. Itu terukir dalam ayat yang ke-20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Boleh jadi PD Okumene ini mulai memikirkan memberi bantuan terhadap perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan keadilan karena tak berdaya. Tidak mendapatkan keadilan. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita bukan ahli hukum, tapi kita bisa menjadi pendukung orang-orang yang lemah. Dan ini perempuan yang luar biasa. Alkitab bukakan perempuan yang peduli dengan orang-orang susah. Ya, baik yang dekat dengan kita, seperti presentasi PD Adrila ini tadi, mengunjungi keluarga yang berduka dan yang susah. Tapi boleh juga demikian, ada perempuan-perempuan yang perlu dilepaskan dari penjara. Ya, yang keempat, perempuan yang sangat peduli dengan keselamatan dan kenyamanan keluarganya. Coba perhatikan ayat 21 dan 22. Ia tidak takut kepada salju. Untuk seisi rumahnya berpakaian rangkap. Wah, dia prepare. Dia tidak takut dengan musim berganti, tahun berganti. Nanti setelah pensiun bagaimana? Nggak takut dia. Nggak takut. Kenapa? Dia prepare semua, dia wise, dan dia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Apa artinya? Dia bicara, ini bukan soal kemegahan, tapi kenyamanan dan kehormatan. Dia melihat keluarga dengan kenyamanan. Tidak hanya safety, tidak hanya salvation, tapi juga rasa aman, nyaman, serta hormat. Itulah peran beliau, peran perempuan. Yang kelima, perempuan yang menjaga kehormatan nama baik suaminya. Itu diungkapkan dalam ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Itu pintu gerbang itu entah di pengadilan, tempat pengumuman, tempat public square itu. Apa artinya? Terhormat oleh lapisan luas. Dan kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, dia dikenal. Apa artinya? Suaminya. Kenapa? Karena ditopang oleh figur istri yang mendukung dan menjaga kehormatan keluarga dan suaminya. Yang keenam, perempuan yang berpenghasilan dan tidak khawatir akan hari esok. Ini kompetensi dia. Ya, ia membuat pakaian dari lenan, menjualnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, dan ia tertawa tentang hari depan. Nggak khawatir. Mau pensiun pun nggak khawatir. Mau apapun, mau ganti pun, suami kita mau diganti jabatannya, is okay. Nggak langsung, oh mama mia, nggak perlu, tenang saja. Karena tertawa dia. Kenapa? Dia di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak dia. So don't worry about it. Ya, ini yang menggairahkan. Ini perempuan yang dinamis, perempuan yang beriman. Dan yang berikut terakhir, perempuan yang berperan sebagai pendidik keluarga dan masyarakat. Perhatikan ayat yang ke-26 dan 27. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ini hikmat ini bukan pengetahuan saja. Ini ilmu tingkat tinggi, hikmat. Ini bicara mengenai satu integrasi antara pengetahuan, perilaku, filosofi, dan iman. Tidak ada hikmat tanpa iman. Nggak mungkin. So, bersyukurlah Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ada gereja, ada persekutuan Okumene ini,
Ini satu proses mengalami hikmat. Lalu juga pengajarannya lemah lembut. Apa artinya? Model. Pendidikannya pendidikan model. Memang ibu adalah model pendidikan bagi anak-anak. Bahkan bukan hanya bagi anak-anak. Saya terus terang, saya menulis buku tahun 2015. Saya menulis bahwa istri saya adalah pemimpin informal saya. Banyak hal di mana saya dipimpin Tuhan melalui istri saya. Ya, saya menulis buku dan bersama istri tentang teologi pernikahan suami istri, pernikahan Kristen di tengah badai. Ada. Ya. Kalau mau tertarik, ada di buku di Immanuel, toko buku Immanuel. Oke. Nah, akhirnya ada penghargaan kepada perempuan yang berkarakter mulia, berperan multi kompetensi, ada reward. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Wow. Ini kalimat yang menyentuh hati saya. Anak-anaknya bangun berkata happy mama. Kenapa? Karena perannya. Lalu suaminya memuji dia, bukan memaki dia. Memuji dia. Ada reward dari keluarga. Ya, dan bagi saya Bapak Ibu, penghargaan dari keluarga lebih tulus daripada di luar keluarga. Ya, lalu berikut. Banyak wanita, kata suaminya begini demikian, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Apalagi molek. Kalau nggak takut Tuhan, ya welek bukan molek. Tapi kalau takut Tuhan, molek. Ya, berilah kepadanya bagian dan hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang, public area. Wow, artinya pengaruhnya berimpact luas di pintu-pintu gerbang. Pengaruhnya not only menjadi pribadi yang luar biasa dalam keluarga, tapi ternyata juga menjadi pribadi yang berdampak luas di luar, di masyarakat dan di bangsa. Akhirnya, kesimpulan. Peran perempuan dalam kemerdekaan, saya simpulkan demikian. Bersumber dari imannya. Itu ayat 30-31. Takut akan Tuhan. Lalu berakar pada karakternya. Karakter yang terpuji. Pada ayat yang ke-10, 11, 12. Dan bertumbuh melalui multi kompetensinya. So don't stop to improve yourself. Bertumbuh, terus bertumbuh. Lalu berbuah melalui peran multi perannya. Berbuah melalui multi perannya. Ya, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam mendidik, dalam memberi perhatian kebutuhan sosial. Peduli dengan orang susah, multi peran, maka kemerdekaan terwujud, Bapak Ibu. Ini kemerdekaan terwujud apa? Kemerdekaan dirinya terpenuhi. Dia mengalami kemerdekaan dirinya. Perempuan yang merdeka dengan dirinya. Lalu kemerdekaan keluarganya. Kemerdekaan anak-anaknya. Kemerdekaan dunia kerjanya. Kemerdekaan gerejanya. Dan kemerdekaan bangsanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih.